Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, yang dimana kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada hari ini dari kitab Salasatul Usul, 3 fondasi atau 3 pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan kita masih di pertanyaan yang pertama, yaitu berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah masuk ke dalam macam ibadah khauf, takut. Sebelumnya doa, kemudian khauf. Ada doa dan ada khauf yang sudah kita bahas. Sebelum kita lanjut, doa dibagi berapa oleh para ulama? Jadi 2. Betul, Masya Allah, barakallahu fiik. Sebagai menjadi 2. Yang pertama doa masalah, dan yang kedua doa ibadah. Doa masalah nanti yang berkaitan dengan isti'anah, isti'adzah, dan istighatsah, yang nanti akan disebutkan sendiri oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Kemudian ada yang kedua, yang namanya adalah doa ibadah. Ini adalah semua ibadah yang kita lakukan itu pun dinamai juga doa, karena ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dan kemarin juga kita sudah jelaskan bagaimana doa yang diperbolehkan dan mana doa yang tidak diperbolehkan. Insyaallah nanti lebih perincinya di dalam bab masing-masing dalam bagian doa yang ada. Isti'anah, isti'adzah, dan istighatsah. Kemudian kemarin kita telah bahas juga terkait dengan khauf. Dengan khauf. Apa itu khauf? Takut? Enggak. Kemarin kita enggak jelaskan, cuman khauf adalah takut, enggak gitu. Ada tarifnya sendiri. Karena ini membedakan antara khauf, karena nanti mu'allif rahimahullah akan menyebutkan khauf, khasyah, khusyu'. Ini rahbah. Ini 4 hal ini adalah berkaitan dengan khauf. 4 hal ini berkaitan dengan khauf, tapi masing-masing berbeda. Bisa membedakan dari definisi masing-masing. Khauf, sudah ingat definisinya? Definisinya khauf. Khauf adalah definisinya, kalau saya lupa, firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'an. Khauf secara istilah adalah larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepanikan dan juga dengan kerisauan. Ini khauf. Kalau hati kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kepanikan dan juga rasa kerisauan yang ada, maka itu adalah namanya khauf. Khauf ini lebih umum, mencakup semua bisa, karena umum. Tapi nanti perbagian akan memiliki definisi masing-masing yang membedakan dia rahbah dengan khusyuk dengan khasyah. Rahbah, khusyuk dengan khasyah. Jadi khauf definisinya apa? Larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kepanikan dan kerisauan. Ya. Dengan kepanikan dan kerisauan. Ini khauf.
Dan khauf kemarin juga kita sebutkan tentang manfaat atau samarah, buah dari khauf. Ada ingat? Buah dari khauf. Buah dari khauf. Apa buahnya? Semakin dekat dengan Allah. 1, 2, meninggalkan maksiat. 3, meningkatnya ibadah, termotivasi ibadah. Kemudian 3 aja ya. 3 aja yang kemarin kita jelaskan. Kemudian khauf juga kemarin kita telah sebutkan macam-macam khauf. Ada 2 macam. Pertama khauf terpuji dan khauf tercela. Khauf terpuji dan khauf tercela. Khauf terpuji adalah khauf yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan definisi yang ada, firarul qalbi ila Allahi dhu'ran wa faz'an. Ini khauf yang mahmud ataupun yang terpuji. Khauf yang tercela ini berjadi beberapa bagian. Ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar, ada yang muharram. Ya, ada yang muharram. Syirik akbar yang apa? Syirik akbar dikatakan dia ini melakukan khauf yang terlarang dan bahkan tingkatan syirik akbar, syirik besar. Ingat, khauf yang di mana ada ta'zim kepada yang ditakutinya, kemudian meyakini bahwa dialah yang bisa memberikan mudarat ataupun manfaat. Syirik akbar gimana? Syirik akbar gimana? Takutnya seseorang kepada yang ditakuti dengan rasa pengagungan, kemudian meyakini dia bisa memberikan mudarat ataupun manfaat. Dia bisa memberikan mudarat dan dia bisa memberikan manfaat. Ini syirik akbar, besar. Ya, syirik besar. Kalau dia enggak meyakini bahwa yang ditakutinya bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat, maka baru di sana syirik asghar. Dia takut kepada sesuatu, kemudian dia juga mengagungi hal tersebut, dan dia mengira bahwa perbuatan yang dilakukan sama dia itu menjadi sebab tidak terjadi kemurkaan dan juga manfaat. Seringan, tapi kalau berkaitan dengan taat masih kemurkaan. Berkaitan dengan kemurkaan. Dia tidak membunyikan klakson di terowongan. Dia takut dengan sebab dia nggak bunyikan klakson, takut Allah Subhanahu wa taala menurunkan mudarat bagi dirinya. Maka itu syirik asghar. Tapi kalau dia memiliki keyakinan kalau seandainya masuk ke terowongan tanpa membunyikan klakson, kemudian takut dia atau penghuni terowongan tersebut yang memberikan mudarat, maka itu syirik akbar. Syirik akbar berarti apa? Ada seorang yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu kesyirikan besar. Itu kesyirikan besar. Dan ada yang muharram. Ada yang muharram. Yang mana muharram? Khauf yang muharram, takut yang muharram, takut yang haram. Enggak sampai derajat syirik asghar dan enggak sampai derajat syirik akbar. Apa itu?
Muharram? Kemarin kita contohkan seseorang yang takut untuk melaksanakan sebuah ibadah, misalkan sholat, karena ada yang melarang dan akhirnya dia tidak melaksanakan sholat. Dia tidak melaksanakan sholat, takut karena kepada makhluk tersebut. Dia sudah mengancam, kemudian dia takut enggak, dan takut sini belum terjadi ya, enggak akan terjadi, cuman baru ancaman saja. Kemudian takut, maka hal tersebut itu adalah muharram. Kecuali hal tersebut hal yang nampak, yang bisa melukai dia. Dia cuma mengancam tapi enggak membawa benda, misalkan, maka hal tersebut muharram. Tapi kalau seandainya dia membawa sesuatu, maka tidak. Seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sudah melihat bapak dan ibunya dibunuh di depan dia. Kemudian akhirnya dia mengucapkan sebuah kalimat kufur, tapi tidak dikatakan dia murtad oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan diceritakan dalam Al-Qur'an kisahnya dia, Ammar bin Yasir. Dan ada yang ketiga, lupa saya. Ada yang ketiga dari Mahmud terpuji tercela, ada yang ketiga ada tabi'i. Tabi'i. Takut yang ya alakah dari manusia. Memang manusia pasti akan takut dengan hal itu, maka itu boleh. Seperti takut dengan hewan buas, takut dengan musuh. Maka ini adalah takut yang tabi'i. Takut yang tabi'i. Maka itu hal itu enggak dikatakan muharram dan dikatakan syirik asghar ataupun syirik besar. Tapi yang lebih baik kalau dia menjadikan takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala hewan buas tersebut menerkam dirinya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala musuh menyerang dia dan akhirnya dia terluka dan atau dia putus tangannya ataupun terbunuh. Ini takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita sedikit ulang khauf karena nanti akan berkaitan dengan rahbah, berkaitan dengan khasyah, dengan berkaitan dengan khusyuk, biar tidak terjadi pengulangan di sana. Raja, kemudian yang ketiga adalah ar-raja. Wad dalilu raja qauluhu ta'ala, dan dalilnya dari ibadah raja firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dalilnya itu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang raja untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Raja mungkin bisa kita katakan mengharap secara bahasanya, mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyamal 'amalan shalihan, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka beramallah dengan amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah berbuat kesyirikan. Dan jangan berbuat kesyirikan. Maka di hadis ini, di ayat ini sangat terlihat ibadah roja tersebut. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yarju atau raja isimnya ini adalah sebuah ibadah. Dan raja secara istilah raja secara istilah adalah amalul abdi bi rabbih fi husulil maqsudi ma'a badlil juhdi wal husni tawakkul. Raja adalah impian atau keinginan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sesuatu yang dia inginkan, dan dia sertai dengan
melakukan amal dan baik dalam tawakal. Baik dalam tawakal. Ini roja. Keinginan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tercapai apa yang dia inginkan dengan atau beserta amal dan husnul tawakkul, baiknya tawakal. Ini roja. Jadi roja itu mengharap kepada sesuatu yang ada, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi bukan roja cuma sekedar berharap saja. Bukan sekedar berharap saja, tapi harus ada sebuah amal di sana. Maka tadi ayat yang disebutkan, yang dibacakan surat Al-Kahfi ayat 110, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kasihkan perintah, falyamal amalan shalihan. Falyamal amalan shalihan. Maka beramallah kalian dengan amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan berbuat kesyirikan. Maka kalau seandainya ada seorang mendengar sebuah hadis atau mendengar sebuah motivasi, kemudian dia ketika hal ini berarti saya dengar kita harus berharap kepada Allah. Kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaudah, saya berharap surga Firdaus. Karena juga surga Firdaus yang paling tinggi, yang paling nikmat. Berharap surga Firdaus. Kemudian dia tidak beramal. Dia tidak beramal, bahkan dia melakukan maksiat. Maka orang kayak gini tertipu dengan roja. Tertipu dengan roja. Maka kita harus tahu, roja itu harus ada bazlul amal. Harus ada usaha dengan amal. Kalau kita menginginkan sebuah fadilah amal yang ada, misalkan kalau seandainya kita menginginkan sebuah penghapusan dosa dari puasa Asyura atau dari puasa Arafah. Puasa Arafah 2 tahun, setahun sebelakang, setahun ke depan. Puasa Asyura setahun yang belakang. Maka kalau kasarnya menginginkan hal itu, ya kita bazlul amal, kita laksanakan puasa tersebut. Jangan berimpi-impi mau diampuni dosanya tapi tidak beramal. Maka ini orang yang tertipu. Orang yang sangat tertipu, orang yang berharap sesuatu tapi dia tidak meniti sebuah sebab untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Maka sangat bodoh kalau seandainya ada orang, kan Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki. Dan kita enggak mungkin mati kecuali rezeki kita sudah habis. Kalau kayak gitu berarti saya diam di rumah. Diam di rumah saja. Ketika saya di rumah, maka rezeki tersebut akan datang. Karena kata Ustadz, rezeki enggak akan habis kecuali dengan kematian. Kan saya sehat, enggak mungkin saya mati. Diam di kamar berhari-hari dan akhirnya dia mati juga karena dia tidak beramal, dia tidak melakukan sebuah sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut. Maka itu roja yang salah. Itu roja yang salah. Maka ada perkataan yang indah. Ada sebuah perkataan yang indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, ajma'al 'arifun 'ala anna ar-raja' la yasihhu illa ma'al 'amal. Kata beliau rahimahullah, dan telah sepakat orang-orang yang mengetahui, para ulama, sesungguhnya roja, harap tersebut tidak sah kecuali bersamaan dengan amal. Tidak sah roja kecuali bersama dengan amal. Maka kalau seandainya ada orang yang berharap ingin masuk surga tapi tidak berbuat amalan ahli surga, ya maka ini orang-orang yang tertipu, orang yang salah.
Kalau dia benar rojanya, maka dia beramal. Karena tidak bisa dipisahkan antara berharap dengan amal tersebut. Karena amal itu adalah syarat sah yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika dia menginginkan sesuatu. Maka roja yang benar adalah dari seorang hamba yang dimana dia tetap di dalam agamanya, dia tetap beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah ataupun Rasulnya. Ini roja yang benar. Dia ingin mati syahid misalkan, maka dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikut perang dengan kaum muslimin. Kalau cuma di kamar, maka hal tersebut tidak akan dapat. Kecuali dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berdoa. Walaupun beliau telah dikabarkan bahwa beliau akan syahid. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman naik di bukit Uhud, maka tiba-tiba bukit Uhud bergetar. Gunung Uhud tersebut bergetar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uhud, "Uskun ya Uhud." Diam wahai Uhud. Yang di atasmu hanya seorang nabi, seorang siddiq, dua syahidan. Seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang yang akan mati syahid. Tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan mati syahid. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, matikanlah syahid tapi di negeri Rasulmu." Di negeri Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meninggal ketika enggak lama setelah ditusuk oleh seorang Majusi di negerinya Rasul dan bahkan di tempat imam atau tempat berdirinya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Umar lagi sedang memimpin salat. Tiba-tiba ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Maka roja ini harus disertai dengan amal. Kalau tidak disertai dengan amal, maka rojanya salah. Apapun nanti yang dalam hadis, ketika dalam fadhail amal, maka kita lakukan amal tersebut baru berharap. Kalau kita nggak laksanakan amal tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan hadis, maka roja kita salah. Tapi perlu kita ketahui, ketika kita melakukan sebuah amal, itu harus hadir dua hal. Bukan sekedar roja saja, tapi juga harus ada khaufnya. Di sini ada sebuah perkataan yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dari Abi Ali rahimahullah taala. Beliau berkata, al-khaufu war-raja ka janahi at-ta'ir idza istawa at-tayr. Raja, harap dan khauf itu seperti dua sayap burung. Idza istawa at-tayr. Kalau seandainya dua sayap tersebut ada imbang, maka akan berimbang burung tersebut terbang ya. Tapi wa tammat tayaranuhu, dan maka sempurna terbangnya. Wa idza naqasa ahaduhuma, kalau seandainya salah satu di antaranya hilang atau berkurang, satu lebih panjang, satu lebih pendek, waqa'a fihi naqs, maka akan terbangnya agak miring atau agak tidak benar. Wa idza dhahaba, kalau seandainya burung tersebut hilang dua-duanya, sayap yang enggak ada sayap, maka burung basarat ta'iru fi haddil maut, maka jadilah burung seperti burung mati. Karena disebut dia burung kalau dia terbang, maka disebut dia sebuah ibadah kalau seandainya ada roja dan ada khauf. Ada roja dan ada khauf di dalam sebuah ibadah yang kita lakukan. Harus ada ada harap dan juga harus ada ketakutan. Maka hal tersebut harus ada di dalam
diri seseorang ketika dia ingin melaksanakan ibadah, harus seimbang. Tetapi ada beberapa hal yang harus lebih ditekankan salah satu di antara keduanya. Pada dasarnya kita biasa ibadah, dua hal tersebut, roja dengan khauf, harus berjalanan berbarengan. Kita harus ada rasa ingin, harap dengan pahala sholat, dan juga kita harus ada takut dengan azab orang yang meninggalkan sholat atau orang yang lalai dengan sholat. Tapi ada beberapa keadaan yang harus roja lebih diunggulkan atau khauf lebih diunggulkan. Seperti orang yang dalam keadaan taat, dia lagi melaksanakan ketaatan, dia lagi melaksanakan ibadah, dia lagi semangat ibadah, maka harus ditinggikan apanya? Rojaknya, supaya dia semangat untuk melaksanakan ibadah yang ada. Ditinggikan, bukan dihilangkan khaufnya, bukan. Ditinggikan rojaknya, supaya dia makin semangat atas melakukan ibadah yang ada, supaya dia lebih sungguh-sungguh di dalam hal tersebut. Tapi kalau seandainya dalam keadaan yang lain, seperti dia orang yang senantiasa melakukan maksiat, melakukan perzinahan, memakan riba, melakukan judi, ataupun maksiat-maksiat yang lain yang dari besar, maka yang ditimbulkan kepada dirinya adalah rasa khauf yang lebih tinggi. Anda tidak takut dengan azab Allah. Ketika engkau berzina, maka hukuman seperti ini. Ketika engkau makan riba, begini. Engkau berjudi, begini. Hadirkan rasa takut yang tinggi kepada seorang ketika dia orang yang sedang melaksanakan maksiat dan hobi dalam maksiatnya, maka hadirkan rasa takutnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mubasysyirin wa mundzirin. Rasul SAW sebagai Rasul yang mubasysyirin, memberikan kabar gembira supaya naik rojanya, dan mundzirin, memberikan rasa peringatan atau rasa ketakutan supaya manusia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini boleh lebih ditekankan daripada yang lainnya dalam keadaan tersebut. Tapi kalau di luar hal itu, maka tetaplah dia berjalan bersamaan. Kita sholat 5 waktu, maka berjalan bersamaan. Kecuali kita sedang beribadah, sesuatu ibadah yang lagi kita semangat, maka hadirkan di sana fadilahnya. Ketika kita sudah mulai malas ibadah, maka hadirkan oleh kita fadilahnya, supaya kita rajin beribadah, supaya kita lebih semangat untuk beribadah. Maka penting juga dalam fadhilul amal, supaya manusia itu bisa semangat, kembali semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roja ini sebuah amalan, sebuah ibadah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berikan kepada selain Allah, maka dia akan mendapatkan siksaan karena dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Maka di sana ada roja tabi'i, sama seperti khauf ada khauf tabi'i, roja juga pun ada roja tabi'i. Ya, ada roja tabi'i. Ini seperti seorang yang mengharap dari seseorang untuk melaksanakan sebuah perbuatan. Afwan, tolong ambilin air dong. Berharap nggak buat dia itu ngambilkan air ke kita? Berharap tidak? Berharap kan? Tapi harap tersebut itu harap yang tabi'i, nggak masalah. Kalau dalam permasalahan yang dia mampu, ya. Nggak boleh kita, kalau seandainya kita minta ke anak, tolong angkatin galon. Anak masih kecil, 6 tahun, 7 tahun, tolong angkatin galon. Berharap kita.
maka harap tersebut adalah harap yang haram, yang salah, yang tercela. Karena anak tersebut tidak bisa melakukannya. Kita menyiksa anak tersebut. Jadi di raja tabi'i ini dalam permasalahan yang bisa manusia melakukan hal tersebut, bukan kekhususan Allah. Bukan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti ambilkan air. Tolong belikan saya makan nasi bungkus. Nah, itu raja yang boleh ataupun yang tabi'i. Bukan perintahnya, tapi berharap dia itu memberikan nasi bungkus. Berharap dia mengambilkan air, berharap dia membawakan motor. Berharapnya yang diambil, poin berharapnya, bukan poin perintahnya. Itu namanya raja tabi'i. Dan ada raja yang mahmud, yaitu adalah raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja yang terpuji, maka itu raja yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah raja yang harus ya, nah, kita harus lakukan. Kemudian ada raja yang haram dan bahkan jatuh kepada kesyirikan, yaitu ketika kita berharap kepada makhluk untuk memberikan manfaat dan atau menolak mudarat dari kita dengan keyakinan bahwa makhluk tersebut yang berbuat. Mau ini kepada siapapun, mau kepada manusia, mau orang soleh, mau nabi, mau malaikat, enggak boleh. Karena yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Enggak boleh kita berharap kepada manusia. Apalagi di dalam permasalahan yang kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kesyirikan besar. Kita berharap kepada seseorang, masukkanlah saya ke surga. Kita datang ke seorang ustaz, tolong masukkan saya ke surga, Ustaz. Maka ini adalah pengharapan kepada ustaz yang haram, dan bahkan itu syirik akbar. Karena yang bisa memasukkan kita ke surga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menjamin kita masuk ke surga. Rasul pun ketika berkata Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, itu atas wahyu dari Allah. Bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menunjuk dia itu surga, di surga. Karena Rasul tidak memiliki hak itu. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau meminta hal yang lain. Minta diringankan azab dari Allah. Kita minta kepada orang, Ustaz, tolong ringankan azab saya di kuburan. Nggak boleh. Itu kesyirikan. Karena tidaklah ada seorang yang bisa meringankan azab di kuburan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut adalah kesyirikan besar. Kemudian kalau seandainya kesyirikan kecilnya, berarti dia melakukan hal tersebut, tapi dia masih meyakini bahwa Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka hal tersebut jatuh kepada kesyirikan kecil. Kalau bukan dalam permasalahan yang kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya kita datang ke dokter? Maka kita ada harapan sembuh, kan? Kita berharap untuk sembuh dari penyakit. Datang ke dokter, kita berharap untuk sembuh. Maka kalau seandainya hal ini tidak mengapa. Kalau apa? Kalau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan manfaat. Yang dia lakukan hanya mencari sebab, bazlul amal, sebuah sebab. Sisanya ditawakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun dia itu mencari dokter yang maksudnya lebih terkenal ataupun yang lebih ahli. Misalkan di daerah sini di Cibarusah ada 3 dokter A, B, C. Kita tahu bahwa dokter C ini jauh lebih unggul daripada A sama B. Maka kita datang ke dokter C. Ini bukan mengakibatkan kita datang kepada dokter C itu kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Tapi ketika kita datang kepada dokter C ini kita sedang bazlul amal. Kita lagi sedang bazlul amal. Kita lagi benar-benar mencari sebuah amal yang paling baik. Walaupun 2 dokter A sama dokter B ini ya bisa, karena dia juga sekolah juga. Tapi kalau secara ketinggian ilmunya, secara prakteknya C lebih unggul. Maka ketika datang C bukan sebuah perbuatan kesyirikan. Kalau hatinya tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka datangnya dia ke dokter bukan sebuah kesyirikan. Datang sebuah obat, diberikan resep oleh dokter obat. Maka ketika kita minum obat tersebut bukan kita kepikiran yang sering kita pikir apa? Oh, kalau saya sakit kepala minum sebuah merek obat. Bukan kita pikir oh merek obat itu yang menyembuhkan pusing saya. Enggak boleh, kan kita rubah. Obat tersebut hanya sebuah wasilah, sebuah sebab yang harus kita lakukan kalau seandainya kita ingin Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan kita. Dan pun ketika kita minum obat tersebut bukan hal yang wajib bagi kita, bukan yang wajib. Tapi kalau kita meyakini obat tersebut yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat, maka itu apa? Kesyirikan. Maka itu sebuah kesyirikan. Maka perhatikan, nggak boleh kita meyakini salah seorang makhluknya Allah bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Karena yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Maka tadi ada berapa pembagian? Ada rojak tabi'i, rojak ibadah yang kita sesuai dengan takrifnya. Kemudian ada rojak syirik akbar, ada rojak syirik asghar, ada rojak yang boleh. Yang tadi kita misalkan tentang tabib atau rojak jais. Ada 5 berarti ya. Ada 5 yang kita sebutkan. Tabi'i, ibadah, kemudian syirik akbar, syirik asghar, kemudian jais. Insyaallah nanti setelah sholat kita akan lanjutkan ke tawakal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.